dengan channel Solusi Hutang yang pastinya Anda yang selalu mensupport, mendukung, dan meluangkan waktu Anda untuk hadir di channel ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Karena dukungan dan supportan dari Anda lah yang menjadikan saya bertahan sampai detik ini ada di YouTube dan terus memberikan motivasi, edukasi, semangat buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini mungkin lagi bermasalah dengan hutang piutang, pinjaman online dan lain sebagainya. Mungkin apapun yang Anda cari di sini mudah-mudahan sesuai dengan topik channel ini dan Anda menemukan jawaban di masing-masing yang Anda cari ya. Oke, jadi seperti judul video yang Anda lihat hari ini yaitu DC pinjol legal yang datang ke rumah. Yang mana saja sih DC-nya gitu ya. Karena ini banyak banget yang bertanya ke saya di email ya. Ini via email lagi. Banyak banget yang bertanya kepada saya, "Bang, mana aja sih Bang DC yang datang ke rumah? Bang, mana aja sih Bang pinjol yang mengerahkan debt collector lapangan atau petugas lapangan mereka ke rumah?" Ya. Saya sempat agak sedikit kebingungan untuk menjawab ini setelah saya analisa lagi apa sih yang ditanyakan orang ini sebenarnya gitu. Ya, apa sih poin-poin mereka, dan hari ini saya berkesempatan, mudah-mudahan saya mampu untuk menjawab pertanyaan Anda itu. Jenis dari debt collector pinjol yang akan datang ke rumah dan telatnya berapa lama sih di saat PPKM saat ini. Ya, tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang saya perhatikan dari analistik, banyak yang nonton tanpa support, saya nggak ada masalah. Ya, mudah sendiri. Saya mungkin sudah pernah membahas di video-video saya sebelumnya. Mungkin teman-teman saat ini banyak yang baru gagal bayar atau banyak yang baru menemukan channel ini ya. Baik itu Anda ketik solusi tentang pinjol, solusi tentang hutang online, dan Anda disodorkan dengan solusi hutang MB ya. MB sendiri singkatan dari Maybe Brony, dan Anda ketemu sama saya hari ini. Tiba-tiba Anda ingin menanyakan satu hal kepada saya, jenis debt collector yang datang ke rumah apa sih Bang? Ya, jujur dari dulu saya tidak bisa menjawab pastinya dari hal itu. Tapi kita bisa mengenali satu ciri-ciri debt collector yang akan datang ke rumah. Ya, ciri-ciri debt collector yang akan datang ke rumah itu juga pernah saya bikin di dalam video saya yang paling pertama itu. Tidak pernah berkesinggungan ataupun mencaci maki segi fisik kita ataupun menghina seorang debitur ketika dia melakukan opsi penagihan. Ya, ini ciri-cirinya. Tapi kalau mereka melontarkan kata-kata yang tidak bagus, ya, habis itu Anda ditekan mereka akan datang ke rumah, ini 50-50, 50 antara iya dan tidak. Kenapa? Karena meskipun Anda saat ini ketakutan akan didatangi debt collector, justru juga takut untuk mengunjungi Anda. Ya, karena pekerjaan yang paling berat itu dari debt collector adalah mendatangi rumah debitur yang lagi telat bayar. Ya, kenapa? Karena bukannya manusia debt collector itu, bukannya tidak ada rasa takut juga, mereka mempunyai. Mereka manusia mempunyai rasa takut dan mempunyai keterbatas keberanian juga. Tapi di sisi lain mereka telah memahami cara Anda berkomunikasi dengan mereka. Ya, jadi boleh dikatain mereka sudah bisa mengukur sejauh mana sih Anda akan berdebat dengan mereka kalau mereka hadir di hadapan Anda. Makanya saya selalu bilang, hadir atau tidaknya debt collector itu tergantung dari cara Anda berkomunikasi. Ya, baik itu debt collector pinjol legal maupun pinjol terdaftar. Ya, kan teman-teman itu paling banyak itu menanyakan kepada saya. Anda bertanya itu sebenarnya Anda itu dalam posisi ketakutan. Ya. Jadi ketika Anda ketakutan, itulah debt collector mulai melontarkan aksi demi aksi. Bisa menghafal mana orang yang ketakutan ketika ditekan dan mana yang tidak. Dan makanya saya bilangin, cara Anda berkomunikasi sangat penting menentukan jenis pinjol mana yang akan datang ke rumah. Ya. Kenapa? Karena saya sering itu menengok chatan debitur yang telat bayar dengan debt collector. Ya. Jadi si debitur memang dia menunjukkan suatu itikat baik dia. Dia berupaya menyampaikan bahwa dia saat ini sedang tidak ada uang. Ya. Ketika debt collector menyampaikan, "Oh oke, berarti Anda menantang kami dengan nomor 12 segala macam lah," disampaikan oleh debt collector. Tiba-tiba ya, si debitur entah dengan rasa takut dia
atau keterbatasan tidak tahu dia, saya juga tidak tahu. Dia langsung memohon, ya, mohon maaf Pak, tolong Pak, beri saya waktu Pak, maafin saya Pak, ini segala macam dengan unsur sengaja. Dan akhirnya apa? Debt collector menilai, ya, ataupun CSCS yang nelfon Anda, dia menilai, wah berarti si debitur ini ketakutan. Ya, ketika ada satu kita tekan misalnya, kami akan datang ke rumah, kami akan jemput ke rumah Anda tagihannya secara langsung. Anda mau bayarkan secara online atau kami datangi rumah Anda? Tiba-tiba si debitur, maaf. Ya, memang itu menunjukkan suatu etikat baik Anda, tapi tidak berlaku untuk penagih hutang. Ya, dia di samping kita tidak mengerti ini yang mana sih pinjol yang akan mengunjungi kita ke rumah, tapi cara kita berkomunikasi ini sangat penting. Ya, makanya saya bilangin jangan tunjukkan kelemahan kita. Anda itu hanya one prestasi, ingkar janji, ya, tidak tepat janji. Misalnya pembayaran tanggal 5, Anda mungkin saja melakukan pembayaran tanggal 15. Itu kan jeda waktunya berapa? 10 hari. Cuman itu yang terjadi. Akhirnya apa? Anda ditekan habis-habisan. Seakan-akan harga diri Anda dan Anda pun tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Ya, bahkan Anda memohon dengan sendirinya, mohon maaf, ampun, ini segala macam. Pokoknya saya banyak itu menengok hal-hal seperti itu. Makanya pentingnya cara kita berkomunikasi dengan debt collector. Tunjukkan ketegasan. Ya, hari ini saya belum ada uang. Ya, kalau Anda mau menunggu, saya akan usahakan secepatnya. Begitu cara berkomunikasi itu. Nanti kalau misalnya debt collector, oh oke, berarti Anda mengikuti aturan Anda. Berarti Anda tidak mengikuti aturan perusahaan kami. Kami akan proses data Anda ke tingkat lebih lanjut, atau kami akan serahkan data Anda ke pihak lapangan. Sampaikan dalam jawaban itu, oke, kalau Anda seperti itu, saya stop bayar online. Saya akan tunggu debt collector lapangan Anda datang ke rumah saya sesuai alamat. Itu tegas. Ya. Jangan pelin-pelan. Bang, kayak gini bang, cara mereka berkata bang, mereka mau mengunjungi saya, benar atau tidak bang? Ini kenyataan tuh kayak mana bang? Saya nggak ada duit bang, ini segala. Seakan Anda sudah menunjukkan rasa kepanikan Anda. Ya, di saat kepanikan itulah debt collector mencari celah di mana lagi tempat bisa melakukan penekanan kepada Anda. Jadi teman-teman itu, ya, ini bagi saya ya. Sebenarnya mau debt collector itu mau datang ke rumah kita, mau datang ke kantor kita, ya, mau datang kemanapun, ya, mau menjumpai kita pun, itu nggak ada masalah. Ya, permasalahan kita bukan sama debt collector itu, permasalahan kita uang yang kita pinjam ini kapan kita balikin. Itu aja permasalahannya. Jadi mau dia datang sebesar Rambo, mau sebesar apa, mau sehitam apa badannya, terserah. Ya. Ambil simpelnya aja. Sehebat apapun debt collector, dia mengemis loh. Ya. Nyatanya apa? Tangan di bawah, meminta. Sehebat apapun mereka, setinggi apapun gelar mereka, tapi mereka penagih, tukang tagih. Ya, jadi nggak perlu Anda takutin. Jawab aja, sebisa mungkin Anda jawab aja. Hari ini saya belum ada uang. Kalau misalnya dia datang ke rumah ini, datang ke rumah debt collector berhadapan sama Anda, hari ini saya tidak ada uang. Ya, Anda mau terima, silakan. Saya akan usahakan secepatnya. Anda tidak bisa terima, sampaikan kepada perusahaan Anda, setiap permasalahan itu ada risikonya. Setiap pelanggaran itu pasti ada sanksinya. Lanjutkan sanksinya dari perusahaan Anda. Seperti itu ketegasan Anda munculkan dalam diri Anda. Saya yakin insya Allah tidak akan ada lagi orang yang ketakutan akan didatangi DC kalau kita mampu jujur dengan diri kita sendiri. Tapi permasalahan yang paling banyak juga nama baik. Ya, tidak mau orang sekitar tahu bahwa kita punya utang. Tidak mau tetangga tahu bahwa kita miskin. Ini yang agak sulit. Ya, ada satu pencitraan dengan tetangga-tetangga sekitar. Udah tahu hidup susah, tapi tidak mengakui kesusahan. Berlagak seperti masih orang kaya, orang berada, ini segala. Jujur aja lah dengan diri ini, nggak ada masalah kok. Ya, toh banyak juga orang-orang kaya kan, semakin kaya mereka semakin pendek celananya. Semakin kaya mereka semakin pakai sendal jepit. Nggak ada gaya fashionable ini segala macam, harus ini menunjukkan bahwa kita orang kaya ini segala macam. Itu udah nggak penting, kalau menurut saya udah nggak penting. Ya, jadi dari teman-teman itu, coba tanyakan lagi kepada hati nurani Anda, apa sih yang kita takutin? Mau saya datang ke rumah, mau nggak datang ke rumah, itu hak mereka kok.
Hak kita hari ini ada uang, selesaikan segera. Tidak ada uang ya kita berusaha. Ya. Kalau usaha kita hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari, kita apa boleh buat. Cuman segitu mungkin rezeki yang ada. Ya. Tapi selagi kita masih berusaha, yang namanya rezeki itu pasti akan ada. Ya, kumpulkan sedikit demi sedikit, selesaikan. Kalau mereka mau menunggu, kalau tidak mau menunggu, tantang aja udah. Terima saja sudah resikonya. Ya. Karena OJK sudah menyampaikan, setiap debitur yang telat di atas 90 hari datanya diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sekarang pinjol tidak terima dengan peraturan yang ada. Ya itu urusan. Jadi teman-teman semuanya, kurang lebih jawaban dari saya itu. Anda yang bertanya debt collector mana sih yang akan datang ke rumah? Kalau dari saya seperti itu menurut sesingkat pengetahuan saya, mudah-mudahan itu bisa menjadi semangat kembali buat Anda untuk tidak ketakutan. Ya, yang penting support terus channel Solusi Utang. Dan saya sedikit demi sedikit bisa menjawab pertanyaan Anda, memberikan motivasi, semangat buat Anda semuanya yang benar-benar membutuhkan informasi. Ya, yang benar-benar saat ini kepanikan, ketakutan dan segala macam. Anda lihat juga koleksi video saya yang lain. Ya. Jadi